Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bertemu dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas informasi seputar hukum, kampus, perkuliahan, dan seputar mahasiswa. Nah, mungkin kalian juga melihat kok beberapa minggu aku belum ada upload nih gitu ya tentang ide topik biasanya sebulan sekali. Iya, mohon maaf ya teman-teman mahasiswa mungkin yang mampir ke sini tapi ngelihat belum ada updatean terbaru lagi dari Bu Rani untuk bulan November kemarin ya harusnya. Nah, iya teman-teman karena kebetulan jadwal mengajarnya lagi padat banget, jadi belum ada waktu nih mau bikin konten, sehingga agak sedikit terlambat. Makanya jika kalian mampir ke YouTube Burani, itu yang dilihat juga apa namanya aktivitas perkuliahan dengan mahasiswa gitu ya. Nah, akhirnya karena ada sedikit waktu luang, udah janjinya dari minggu lalu ya kan di postingan itu, Burani ngelihat polling yang tertinggi itu minta ide topiknya tentang hukum perdata. Nah, ini updatean terbaru. Teman-teman nanti bisa cek ya untuk yang mau pidana, lalu kemudian tata negara, hukum internasional. Silahkan di playlist channelnya Burani itu sudah ada 18 video yang lain. Nah, tinggal dicari aja. Satu video itu bisa 6 atau 5 judul loh Burani buat. Kalau misalnya kalian cek masa sih nggak ada yang nyantol atau nggak ada yang tertarik gitu kan ya. Nah, juga Burani berpesan mohon juga dibantu untuk channel Burani di-share ke teman-teman kalian yang butuh ide topik ya setidaknya kita sama-sama membantu teman-teman mahasiswa yang butuh ide gitu kan. Jadi nggak tahu nih mau ngangkat apa ya silahkan mampir ke channelnya Burani di sini. Semoga nanti dapat tercerahkan. Dan Burani berpesan, teman-teman, jangan sampai joki ya, kayak gitu. Rugi loh. Teman-teman, apa namanya, titik perjuangan terakhir teman-teman itu mencapai gelar sarjana dan ijazah kan dibuktikan dengan persyaratan untuk menulis skripsi. Nah, jadikanlah momen skripsi, menulis skripsi itu sebagai momen perjuangan bahwa tidak mudah loh untuk mendapatkan sebuah ijazah dan tanda gelar nanti yang melekat di nama itu. Jadikanlah ini momen yang bisa kalian ingat gimana ngejar ngejar dosen, revisi berkali-kali. Jadi Bu Rani berpesan sekali kepada para mahasiswa untuk jangan sampai ngejoki udah ngeluarin uang habis-habisan gede gitu ya tapi apa namanya kalian nggak tahu apa yang mau kalian tulis karena itu kan hasil eh, apa orang lain ya yang kalian bayar yang ngerjain. Nah, itu rugi buat kalian teman-teman gitu ya. Oke, kemudian harap bersabar karena sebelum Burani ngasih idenya, ini Burani juga mau ngasih tahu kalau akun TikTok Burani ganti nama yaitu Law Studies RK gitu ya. Teman-teman nanti boleh sekalian follow dong TikToknya gitu. Dan untuk Instagram yang biasanya apa namanya di Mari Kuliah itu lagi nggak aktif ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada nge-DM tuh nggak bisa, nggak nemu akunnya karena Burani nonaktifkan untuk sementara waktu gitu. Nah, lanjut aja langsung ya. Part 19 ide topik skripsi hukum perdata. Apa nih yang pertama? Yang pertama, ini kita lihat karena berkaitan dengan aturan yang baru bahwa sekarang sudah bisa dibuat yang namanya akta secara elektronik bagi notaris, juga sertifikat tanah pun sekarang sudah ada sertifikat elektronik. Jadi mau tidak mau dampak kepada pembuatan akta secara digital atau dikenal dengan istilah cyber notary. Burani dulu udah pernah juga membuat penelitian skripsi tentang cyber notary. Nah, masalahnya adalah menjadi terkendala dengan salah satu pasal yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris persyaratan untuk pembacaan akta di hadapan notaris secara langsung. Nah, kalau dibuatkan secara elektronik, artinya persyaratan kewajiban pembacaan akta itu akan berubah. Mau tidak mau, Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus disesuaikan perubahannya. Karena apa?
dengan dibuat secara elektronik artinya kan kita kayak misalnya mode Zoom aja nih, kita nggak langsung tatap muka secara langsung gitu ya, karena medianya ada media secara elektronik berbasis media atau platform digital. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan ketentuan yang harusnya di hadapan pihak secara langsung gitu ya. Kalimat pembacaan di hadapan pihak secara langsung ini apakah dapat dipersamakan bahwa pembacaan secara langsung itu juga di hadapan dilakukan secara virtual. Nah, jadi itu perlu teliti sih, karena ini juga menyangkut isu yang hangat sekarang ini. Beberapa perguruan-perguruan tinggi yang punya pasca sarjana magister kenotariatan juga sedang gencar-gencarnya membahas isu terkait dengan cyber notari ini. Jadi teman-teman boleh loh untuk coba menganalisa untuk menjadi penelitian. Lalu kemudian ada ide yang kedua, yaitu ini kita materinya berarti berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Nah, tanggung jawab pelaku usaha atas efek samping produk yang merugikan konsumen. Nah, mungkin ini judulnya terkesan, aduh kayaknya banyak deh yang ngambil. Tapi nanti kalau ditanya, batasannya yang dimaksud sama Bu Rani adalah eh, produknya dijual secara online, lalu kemudian pelaku usaha ini apa namanya dalam mempromosikannya itu juga kan memakai apa namanya eh, seperti brand ambassador ataupun endorsement, dia pakai endorse dengan pabrik-pabrik figur ternama sehingga terkadang kesannya itu bahwa oh iya benar nih artis ini make jadi manjur segala macam. Tapi ternyata ketika konsumen beli tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, tidak sesuai dengan janji-janji yang dipromosikan. Sehingga batasan yang Bu Rani maksud adalah tanggung jawab pelaku usaha ini seperti apa ketika apa namanya tidak sesuai janji yang dia janji atau apa sih namanya promosi yang dia tawarkan secara online tersebut dan apakah dalam konteks ini juga kira-kira public figure yang mendapat endorse untuk mempromosikan produk tersebut bisa ditarik juga nggak sih untuk kita tuntut karena kan konsumen saat ini kalau melihat produk penawaran secara online di media sosial itu kan juga melihat tolak ukur konsumen itu membeli juga karena kan melihat siapa sih yang pakai produk itu, siapa nih yang mempromosikan. Semakin terkenal public figure tersebut, maka semakin daya tariknya itu menjual lah gitu ya. Sehingga konsumen pasti akan tertarik membeli itu. Faktornya adalah karena siapa yang mempromosikan itu. Nah, ketika tidak sesuai, apakah pelaku usaha dan dalam hal ini si yang melakukan promosi gitu ya, public figure itu juga bisa dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, coba kalian teliti gitu ya. Nanti kemungkinan bisa aja judulnya ini berubah, teman-teman. Jadi tidak harus patokannya sama persis seperti ini ya. Kalau kalian mau modifikasi lagi, judulnya mau diubah lagi ya silahkan. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, ini bicara tentang kasus yang sedang hangat beberapa bulan kemarin tentang masalah konflik pertanahan atau konflik agraria di Pulau Rempang, Batam. Nah, ini ada hal yang menarik di sini karena kita bicara tentang apa kalau judulnya di sini? Tentang kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Pulau Rempang. Kenapa Bu Rani bicara kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan? Karena Bu Rani pernah mendengar penjelasan dari rekan Bu Rani sesama dosen, penelitiannya itu ternyata diperoleh data bahwa masyarakat Pulau Rempang itu punya loh bukti kepemilikan mereka menduduki tanah tersebut. Katakanlah namanya istilah alas hak gitu ya teman-teman. Nah artinya apa? Mereka itu kan masyarakat hukum adat di sana itu karena sudah turun temurun. Mereka punya alas haknya. Apakah dengan alas hak tersebut apa namanya tidak dapat diakui keberadaan dan kepemilikan mereka untuk menduduki tanah tersebut sehingga mereka harus digusur, dipindahkan dan lain-lain. Nah, itu juga kalian boleh coba meneliti batasannya kalau berani terkait dengan kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah yang mereka
miliki. Analisis yuridis konflik pertanahan di Pulau Rempang. Ini alternatif aja. Kalau merasa berat ya sudah nggak usah diambil yang ini ya. Tapi kalau merasa tertantang ya silahkan teman-teman. Oke, lanjut. Yang keempat ada, oh ya, 4 dan 5 ini kita bicara dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Batasannya itu hak cipta, teman-teman. Nah, yang keempat ini judul topiknya adalah perlindungan hak cipta atas karya film yang ditayangkan atau di-repost pada platform digital. Teman-teman tahu kan, apa namanya? Bahkan teman-teman sendiri juga pengguna lah, gitu ya. Males nonton ke bioskop, nunggu filmnya itu tayang di platform digital. Saya nggak perlu sebut platform digitalnya apa. Nah, apakah hal yang demikian itu merupakan bentuk pelanggaran hak cipta atau tidak sih? Nah, teman-teman coba coba teliti. Atau di sini ada kalimat di repost. Kalian apa ya? Bukan mahasiswa, sorry. Orang zaman sekarang ini kalau nonton film ke bioskop, mereka ngerekam loh, gitu kan ya. Mereka ngerekam cuplikannya lalu di-share di TikTok, di Instagram dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, padahal kalian tahu tiap tayangan bioskop itu sebelum filmnya mulai itu kan selalu ada tulisan bahwa dilarang merekam ya, dilarang merekam tayangan yang ada di film. Nah, padahal itu udah jelas-jelas loh. Lantas, apakah itu merupakan tindakan pelanggaran hak cipta? Gitu kan ya. Kalian bisa coba teliti mau ini dijadikan satu atau mau dijadikan dua nih, perlindungan hak cipta atas karya film yang ditayangkan pada platform digital. Oke, atau perlindungan hak cipta atas cuplikan film bisa juga yang di-repost pada media sosial. Nah, itu bisa jadi dua tuh bisa. Pecah jadi dua bisa juga. Jadi teman-teman paham ya maksudnya Bu Rani apa? Itu coba diteliti. Jadi kan teman-teman jadi tahu. Kalau teman-teman baca undang-undang hak ciptanya, apakah itu merupakan suatu pelanggaran terhadap karya apa namanya sinematografi, karya film kayak gitu kan ya, merepost ulang gitu atau justru tidak merupakan pelanggaran. Nah, itu kan berguna banget nanti penelitian itu. Jadi membuat orang tahu bahwa tindakan-tindakan tersebut apakah melanggar atau tidak, teman-teman. Oke, yang kelima adalah kedudukan LMK ini lembaga manajemen kolektif dalam hal penyaluran royalti untuk pencipta. Teman-teman tahu ya istilah para pihak dalam hak cipta itu kan ada pencipta, pemegang hak cipta, ada lembaga manajemen kolektif. Nah, tugas lembaga manajemen kolektif ini salah satunya adalah dia nantinya menghimpun dana-dana royalti tersebut untuk disalurkan kepada pencipta. Kalau tidak salah, em, di apa ya PP atau apa ya Perpres ya PP nomor 56 tahun 2021 kalau tidak salah itu sekarang kan ada nih penyelenggara konser, hotel, pub, kafe gitu ya yang ada apa namanya menyajikan panggung untuk orang itu nyanyi gitu ya di tempat mereka itu kan katanya lagu-lagu yang dibawakan itu dikenakan royalti. Jadi penyelenggara konser hotel itu wajib membayar royalti. Nah, pembayarannya itu dibayarkan kepada lembaga manajemen kolektif nanti dari LMK itu akan menyalurkannya kepada pencipta. Kalau tidak salah juga, pencipta itu harus tergabung dalam LMK tersebut. Nah, lantas bagaimana jika lagu yang dibawakan tersebut ternyata penciptanya sendiri belum atau tidak tergabung dalam lembaga manajemen kolektif? Bagaimana akhirnya kedudukan LMK terhadap pencipta yang tidak tergabung dalam LMK tersebut? Penyaluran royaltinya seperti apa? Nah, itu boleh coba diteliti ya, teman-teman. Menarik juga ini. Itu aja teman-teman, 5 judul ya, 5 judul ide topik skripsi ini. Semoga dapat membantu kalian. Nah, kalau kalian mau cek lagi lebih lengkapnya, Ibu Rani ulangi ya. Tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat luas. Kalian juga bisa dapatkan info terkait hukum pertanahan, masalah jual beli, waris, dan lain-lain. Kalian bisa cek. Materi perkuliahan juga ada buat mahasiswa hukum, tips skripsi, ide topik skripsi, dan info hukum buat masyarakat luas. Semoga ini membantu kalian mendapatkan informasi tambahan, baik secara untuk hukum maupun perkuliahan. Terima kasih, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.